Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 OT Muskuloskeletal. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai rheumatoid arthritis. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo, saya Marcelina Chandra. Saya Aurelia Novanda Rahmadanti. Saya Zahra Atira Putri Liska. Saya Fitriani. Dan saya Jihan Fitriah. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari rheumatoid arthritis. Jadi, berdasarkan National Cancer Institute, RA ini definisikan sebagai penyakit autoimun yang bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kekakuan pada sendi, dan dapat menyebabkan kerusakan sendi yang berat, kehilangan fungsi, bahkan disabilitas. RA terutama menyerang sendi, biasanya banyak sendi sekaligus, jadi nggak cuma satu sendi. Dan RA ini biasanya mempengaruhi sendi-sendi yang ada di tangan, di pergelangan tangan, dan di lutut. Dalam sendi dengan RA, lapisan sendi ini menjadi meradang, menyebabkan kerusakan pada jaringan sendi. Nah, kerusakan jaringan sendi ini dapat menyebabkan rasa sakit yang berlangsung lama atau kronis. Dari tadi kan kita bahas tentang sendi nih, emang apa sih yang terjadi pada sendi dengan RA? Nah, jadi sendi kita itu dibungkus di dalam kapsul yang diisi dengan cairan sinovial. Kalau pada gambar nih yang warna biru ya, teman-teman. Nah, terus cairan ini tuh fungsinya untuk melumasi dan memelihara tulang rawan dan struktur lainnya di sendi. Nah, pada orang-orang dengan RA, kan RA itu karena autoimun ya, jadi imun kita itu menyerang sendi yang menyebabkan penumpukan cairan sinovial. Nah, kalau di gambar nih warna merah nih kan menumpuk nih dan terjadi peradangan jaringan yang melapisi sendi yaitu membran sinovial. Nah, ini menyebabkan rasa sakit, panas, juga pembengkakan. Terus tulang rawan itu juga bisa menjadi rapuh dan rusak nih ya, di gambar tuh rapuh, rusak. Nah, terus karena tulang rawan tidak lagi memiliki permukaan yang halus, jadinya sendinya itu kaku, juga menyakitkan untuk bergerak. Nah, tidak hanya sendi yang terkena masalahnya, namun juga ligamen, tendon, serta otot di sekitar sendi yang terpengaruh akan terkena efeknya, juga menyebabkan sendi ini menjadi tidak stabil. Baik, selanjutnya kita bahas stage dari rheumatoid arthritis. Yang pertama ada sinovitis. Nah, ini tahap awal dari rheumatoid arthritis, di mana tubuh secara keliru menyerang jaringan persendiannya sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Jihan. Nah, gejalanya di sini pada sinovitis ini ada morning stiffness dan biasanya ini menyerang pada persendian kecil, itu seperti yang di tangan gitu ya. Selanjutnya ada panus. Nah, di panus sendiri antibodi berkembang dan membengkak. Ini terlihat ya, merah-merah ini udah mulai membengkak. Terus selanjutnya ada fibrosus ankylosis. Di fibrosus ankylosis ini tahap akhir yang lebih parah. Nah, dia ini mulai terlihat nih bagaimana tangannya itu biasanya bengkok-bengkok, ada yang fleksi, ada yang ekstensi. Nah, itu tergantung pada reaksi yang terjadi pada setiap penderita dari rheumatoid arthritis. Selanjutnya ada bony ankylosis. Nah, di bony ankylosis ini sendi menjadi menyatu. Selanjutnya ada cause and risk factors. Seperti yang teman-teman ketahui, RA ini penyebabnya adalah autoimun atau imun yang menyerang tubuh itu sendiri, tapi ada beberapa faktor lainnya. Nah, yang pertama ini sebenarnya banyak teman-teman, tapi kita hanya menyebutkan 5. Yang pertama ada umur, rentang usia RA ini biasanya terjadi di antara 30 hingga 60 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan usia di luar itu juga terkena. Yang kedua adalah jenis kelamin. Biasanya, wanita lebih banyak daripada pria. Dan yang ketiga adalah genetik. Nah, orang yang lahir dengan gen tertentu bisa mengembangkan RA. Nah, gen yang berperan di RA ini adalah genotip HLA atau Human Leukocyte Antigen kelas 2. Nah, dengan adanya gen HLA ini biasanya ini sangat memperburuk RA dan resiko orang-orang yang memiliki gen ini lebih banyak. Selain itu, resiko RA mungkin tertinggi ketika orang-orang gen ini terkena faktor lingkungan seperti merokok atau ketika seseorang mengalami obesitas. Yang keempat itu tadi merokok. Ini kan
merokok ini adalah pengaruh dari pola hidup yang tidak sehat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok meningkatkan risiko seseorang terkena RA dan membuat penyakit ini lebih buruk. Yang terakhir yaitu obesitas. Studi yang memeriksa peran obesitas juga menemukan bahwa semakin kelebihan berat badan seseorang, semakin tinggi risiko mengembangkan RA. Jadi semakin berat tubuh seseorang, semakin keras sendi bekerja menopang tubuh tersebut gitu. Selanjutnya ini ada tanda dan gejala dari RA. Jadi yang pertama itu ada pembengkakan, nyeri, dan panas pada persendian. Terus simetris. Nah, simetris ini jadi kalau misalnya bagian kanan tubuh kita yang kena, bagian yang kiri juga ikut kena. Terus ada nyeri atau sakit dan kekakuan lebih dari satu sendi. Terus ada erosi atau pengikisan pada tulang, ada demam, ada fatigue, ada weakness, dan yang terakhir ada morning stiffness atau kekakuan pada pagi hari dengan durasi yang lama. Selanjutnya itu deformitas pada RA. Apa sih yang menyebabkan joint deformities pada RA? Kayak yang udah dijelasin juga sama Zahra tadi, dalam sendi yang terkena RA itu sel-sel inflamasi dari sistem imun berkumpul di lapisan sendi atau sinovium. Nah, mereka itu membentuk lapisan fibrosa jaringan abnormal atau disebut juga dengan panus. Nah, si panus ini dia melepaskan zat yang mempercepat erosi tulang, kerusakan tulang rawan, dan kerusakan ligamen di sekitarnya. Jadi, sendi yang terlibat itu bisa kehilangan bentuk dan kesejajarannya dan mengakibatkan deformitas. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat, itu ada Botonier deformity, di mana PIP-nya fleksi dan DIP-nya hyperekstensi. Kemudian ada Swan neck deformity, itu PIP-nya hyperekstensi dan DIP-nya fleksi. Next. Nah, kemudian ada Hitchhiker thumbs, itu thumb-nya hyperekstensi dan juga claw-two. Claw-two ini dia DIP sama PIP-nya fleksi. Teman-teman juga bisa lihat itu ada dikasih tanda merah-merah, itu berarti kan nyeri ya teman-teman. Nah, efek paling parah dari RA ini itu bisa kehilangan fungsi fisik dan juga nyeri kronis yang mungkin berdampak besar pada berbagai area tubuh seseorang. Nah, penurunan produktivitas pada usia lanjut terjadi karena penurunan fungsi organ sehingga menyebabkan kelompok usia lanjut mengalami penurunan kemampuan muskuloskeletal. Karena nyeri sendi juga dapat menurunkan aktivitas fisik sehingga akan mempengaruhi lansia dalam melaksanakan kegiatan hari-hari seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan lainnya dalam activity daily living atau ADL. Jadi karena nyeri itu bisa menghambat ADL seseorang. Next. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai okupasi terapi pada pasien dengan rheumatoid arthritis? Nah, yang pertama, kita dapat membantu untuk mengurangi tekanan dan ketidaknyamanan yang dimiliki oleh pasien dengan rheumatoid arthritis. Dia ini kita bisa merekomendasikan peralatan adaptif untuk mengurangi stres pada sendi pada saat melakukan aktivitas sehari-hari dan kita harus memberitahu bagaimana ya cara menggunakannya. Selanjutnya, menghindari atau mengurangi rasa sakit dan stres. Ini kita evaluasi bagaimana ya tempat kerjanya, adaptasi apa yang bisa kita lakukan, terus memberikan atau merekomendasikan peralatan adaptif. Selanjutnya, pemakaian splint ini bergantung pada efek yang terjadi pada rheumatoid arthritis, seperti dynamic ulnar deviation, terus splint OIP untuk Swan neck deformity, terus oval 8-finger splint. Nah, bisa dilihat ulnar deviation splint seperti ini, terus ada OIP, terus ada oval 8-finger splint. Ini ada cara-caranya menggunakan oval 8-finger splint, tidak hanya untuk Swan neck, boutonniere, tapi bisa digunakan untuk mallet finger, trigger finger, crooked finger, dan fracture. Oke, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.